Yaudah, halo guys, welcome back to BCT Official Channel. Halo kalian semua, gimana puasanya? Lancar gak? Apakah ada yang bolong? Ada pastinya. Jangan ya, harus full ya, oke. Dan di video kali ini kita akan membacakan alur cerita film horor yang berjudul Rumah Kentang. Dari judulnya ini gak terlalu serem ya guys, tapi kita lihat aja alur filmnya. Film ini dirilis tahun 2012 dan film ini diambil dari kisah nyata. Ada juga sebagian orang yang bilang ini mitos. Ya, film ini menceritakan tentang sebuah anak yang dibunuh di rumah itu ya. Tunggu dulu, sebelum lanjut alangkah baiknya kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Langsung aja ke videonya, cekicrot. Di awal film, ada seorang wanita yang sedang menyisir rambut di depan kaca yang bernama Sabrina. Dia dan teman-temannya sedang berkumpul dan menceritakan kepada mereka bahwa rumah yang disewa ini adalah rumah kentang yang konon katanya angker. Mereka pun tidak percaya dengan ceritanya itu. Untuk membuktikannya, mereka melakukan ritual jelangkung. Sabrina dan pacarnya di sini terlihat puas melihat ekspresi ketakutan dari teman-temannya itu. Karena kesal, mereka pun pulang. Dan pada malam itu juga, si Sabrina ini disambut oleh penghuni rumah itu. Dan inilah dia filmnya, Rumah Kentang. 3 tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik yang baru bangun tidur yang bernama Farah. Dia baru saja mendapatkan berita duka yang ternyata orang tuanya ini meninggal karena kecelakaan. Farah ini mempunyai seorang adik yang bernama Rika. Dia ini sangat trauma dengan kejadian tragis yang menimpa orang tuanya. Dengan terpaksa, Farah dan adiknya ini harus pindah dikarenakan perekonomian mereka yang belum stabil. Ucap Farah kepada pacarnya yang bernama Arman. Bukan Arman Maulana ya guys, kalau itu penyanyi, oke. Lanjut. Ternyata mereka ini sangat beruntung karena mendapatkan warisan dari ibunya berupa rumah mewah yang sudah lama kosong. Ahli warisnya pun ternyata tahu betul dengan rumah itu bahwa rumah itu adalah rumah kentang yang dirumorkan angker. Setelah mendengar itu pun, ekspresi Rika seketika merasa tidak nyaman dengan rumah itu. Dan Farah ini berusaha memujuk adiknya agar mau tinggal untuk sementara di rumah itu. Walaupun sudah jelas Rika ini tidak begitu senang dengan keputusan kakaknya. Di suatu pagi yang cerah namun tidak hujan, Farah dan Rika sampai di rumah itu. Dan benar, rumah itu sudah lama kosong, terlihat jelas keadaan rumah yang sangat kotor dan berantakan. Di saat mengecek ruangan, Farah dan Rika menemukan sebuah ruangan namun terkunci rapat. Farah pun berjanji kepada adiknya itu bahwa setelah rumah itu terjual mereka pun akan pindah secepatnya. Malam pun tiba. Farah sedang menyalakan lilin untuk Farah sedang menyalakan lilin untuk penerangan karena listrik di rumah itu sudah lama belum diaktifkan lagi. Dan tiba-tiba terdengar suara bel. Tunggu dulu ya guys ya, sekilas info adik-adik. Keangkeran rumah itu sering ditandai dengan suara bel 3 kali dan juga sering tercium aroma kentang. Tapi masih mending sih daripada mencium aroma ketek kalian. Oke, lanjut. Farah pun langsung bergegas membuka pintu. Akan tetapi adiknya ini tidak mengizinkan kakaknya untuk membukakan pintu itu. Saat ditanya pun si Rika ini langsung pergi dengan rasa ketakutan. Farah pun berusaha memujuk Rika untuk makan terlebih dahulu sebelum tidur. Dan suara bel pun terdengar lagi. Farah ini malah mengeceknya dan membuka pintu itu. Setelah dicek, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dia pun kembali lagi ke kamarnya si Rika dan terlihat bahwa makanan itu sudah habis. Akan tetapi hanya kentang gorengnya saja yang dimakan.
Paginya pun Farah menyangka Rika lah yang makan kentang goreng itu. Namun Rika ini membantahnya bahwa bukan dialah yang memakan itu, akan tetapi orang lain. Farah pun terbingung dengan perkataan adiknya ini karena sudah jelas bahwa cuma mereka berdualah yang tinggal di rumah itu. Farah ini berusaha untuk mempercepat penjualan rumahnya karena tidak ingin terlalu lama tinggal di rumah itu. Malam pun tiba. Rika ini sangat ketakutan bila tidur sendirian, jadi dia ingin tidur bersama kakaknya. Tiba-tiba listrik mati dan Farah segera mengecek gensetnya dan melihat ruangan yang terkunci itu tiba-tiba terbuka dengan banyak kentang di dalamnya. Kembali ke si Rika yang mulai diganggu sama penghuni rumah kentang itu. Ah, ribet, kita panggil aja bocah kentang ya. Oke, lanjut. Farah pun sambil membawa lilin dan mendekat ke genset itu sambil berkata, "Selamat ulang tahun genset." Anjir, mana ada ulang tahun bangke. Siapa tahu gensetnya ulang tahun. Alah, next. Yaudah, ya Farah ini cuma menyalakan lagi genset itu dan langsung kembali ke kamar dan tidak melihat adiknya. Ternyata Rika ini ketakutan hingga dia bersembunyi di lemari. Di sini Farah baru menyadari kejanggalan yang ada di rumah itu. Melihat ruangan yang tadinya terkunci tiba-tiba terbuka dan tercium aroma kentang di dalamnya. Keesokan harinya Farah pun mengobrol dengan tukang yang dia panggil untuk memperbaiki rumahnya dan menceritakan tentang adiknya yang sering berperilaku aneh. Dan ternyata tukang itu tahu bahwa adiknya ini punya indera keenam. Akan tetapi Farah ini tidak yakin dengan ucapan tukang itu. Di sini Farah izin kepada adiknya untuk pergi keluar dan adiknya ini bilang ke kakaknya agar tidak pulang malam. Dan disinilah kemunculan bocah kentang yang berjalan dengan gaya tremor menuju ke kamarnya Rika. Ketika pulang, Farah pun terkaget-kaget karena melihat ruangan rumahnya itu berantakan dan lekas mencari adiknya. Di saat Farah ke loteng rumah, dia melihat tulisan peringatan "keluar" di lantai. Sontak, dia pun bergegas ke kamarnya Rika dan melihat banyak darah dan juga menemukan Rika yang berbaring tak berdaya. Dia pun langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah adiknya dibawa ke rumah sakit, Farah pun langsung lapor polisi untuk menyelidiki kejadian yang terjadi pada adiknya. Di sini polisi ini dibuat kebingungan karena tidak ada tanda-tanda orang lain yang masuk ke rumah itu. Dan ternyata polisi itu tahu bahwa rumah itu rumah kentang. Dan dia juga yang menyelidiki kasus meninggalnya Sabrina 3 tahun yang lalu yang ada di awal film tadi. Karena penasaran, Farah pun melakukan ritual yang sama dengan Sabrina dulu agar dia juga bisa melihat makhluk halus yang ada di rumah itu. Hari demi hari, saat Farah bersih-bersih rumah, dia mulai diganggu sama bocah kentang itu dan melihat kuali yang memasak sendiri dan dipenuhi dengan kentang padahal dia sudah membersihkan dapurnya. Tak lama kemudian dia mendengar suara piano dan melihat jelas itu adalah si bocah kentang. Yang membuat Farah ketakutan karena dia bisa memutar kepalanya ke belakang, udah kayak leher onta. Bocah kentang itu terus-menerus meneror Farah. Dengan jurus Shinra Tensei, Farah pun terlempar jauh hingga kejebur ke kolam. Dengan keadaan basah, dia lari-larian dan berusaha untuk masuk kamar. Karena masa aktif nakut-nakutinnya udah habis, si bocah kentang itu pun pergi. Kembali ke si Rika yang masih koma di rumah sakit. Farah pun sangat sedih akan hal itu dan mempercayai bahwa semua yang dikatakan Rika tentang rumah kentang itu benar. Di saat keluarga yang mau membeli rumah itu datang untuk melihat-lihat isi rumah, Farah ini sangat ragu akan menjual rumah itu. Dan di saat mereka semua mengecek rumah itu, tiba-tiba barang-barang yang ada di situ berhambur-hamburan tidak karuan. Dan otomatis keluarga itu langsung kabur kocar-kacir karena ketakutan. Malam berikutnya, bocah kentang itu masih meneror Farah dengan mainan lampu. Tak lama kemudian terlihat sosok tangan imut namun korengan yang menakuti Farah.
Farah pun lari-larian dan betapa belegugnya dia malah ke dapur itu, yang berarti itu adalah kandang dari bocah kentang itu. Farah pun ketakutan lagi sampai lari-larian keluar rumah. Dengan keadaan hujan-hujanan udah kayak di film India, dia pun lebih memilih tidur di luar. Keesokan paginya, pacarnya Farah yang bernama Arman datang ke rumah Farah, dan Farah di sini menceritakan semua yang dialami oleh adiknya, juga dirinya yang diteror sama bocah kentang itu. Dan Arman memutuskan untuk menemani Farah. Masih juga dengan kejailan dari bocah kentang itu yang terus mengganggu Farah hingga membuat Arman bolak-balik naik turun tangga untuk mengecek Farah. Tiba-tiba Farah ditelepon dari pihak rumah sakit dan bertemu dengan adiknya yang memberi pesan dengan mengatakan kuali. Kita kembali ke si Arman yang penasaran dan melakukan ritual juga. Setelah itu Arman mulai diganggu juga sama bocah kentang itu dan mengalami kejadian-kejadian aneh. Lalu mereka pun memutuskan untuk memanggil orang pintar untuk mengusir bocah kentang itu. Akan tetapi orang pintar itu pun tak sanggup mengusirnya dan menyuruh mereka untuk segera pergi. Kalau tidak mau, mereka akan celaka. Dan mereka pun melakukan cara nekat dengan melakukan ritual jelangkung. Kini terungkap sudah Farah mendapatkan penglihatan kejadian yang menimpa bocah itu, yang dicelakai oleh pembantunya dulu. Karena kesal, dia mendorong anak itu ke kuali dan memasaknya agar tidak ketahuan, dan membagikan ke keluarga bocah itu yang berupa sup kentang, kemudian memakannya. Secara tidak sadar keluarganya itu sudah memakan anaknya sendiri. Yang jelas dia tidak mau keluar dari rumah itu karena dia sudah menganggap itu adalah rumahnya. Satu-satunya cara yaitu memindahkan kualinya dan menguburnya di halaman rumah. Jangan harap ya setelah melihat adegan ini kalian mengira akan ada film Kuali Bangkit dari Kubur. Gak akan ada ya guys. Lanjut. Farah pun penasaran dan mencoba untuk mengecek kuali itu lagi. Dan ternyata kuali itu benar-benar balik lagi ke tempatnya. Karena kesal, Arman dan Farah pun berinisiatif untuk membuang kuali sialan itu jauh-jauh, hingga dia mendaki gunung lewati lembah dan membuangnya ke tengah laut. Arman dan Farah pun merasa lega karena sudah terbebas dari bocah kentang itu dan merayakannya di sebuah restoran. Kemudian Arman dengan gentlemannya melamar si Farah dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Tunggu dulu, ini terlalu cepat untuk mengatakan ending dari film ini. Tiba-tiba Farah mendapatkan telepon dari pembeli rumah itu dan telepon dari rumah sakit bahwa adiknya ini udah bisa pulang ke rumah. Pada keesokan harinya pun pembeli rumah itu datang dan deal dengan si Farah untuk menjual rumahnya. Dan si Farah pun memutuskan untuk pindah besok paginya lagi. Tiba-tiba ada penglihatan yang ngeblur gak jelas, pertanda dari bocah kentang itu balik lagi. Dan si Rika pun langsung mengecek ke dapur. Ternyata kuali itu berhasil kembali lagi ke rumah itu. Karena murka, si Arman ini yang jadi korban keganasan bocah kentang itu dan digiring sampai ke dapur. Dia pun langsung dieksekusi oleh bocah kentang itu dan tewas. Disusul dengan Farah yang syok melihat pacarnya itu mati mengenaskan di tangan bocah kampret itu. Farah dan adiknya pun bergegas kabur jauh-jauh dari rumah itu dengan bernaik taksi. Akan tetapi taksi itu malah balik lagi ke rumah kentang dan masuk garasi dan terkunci rapat di dalamnya. Karena itu saat-saat terakhir mereka, Farah dan adiknya ini mengatakan kata-kata terakhirnya bahwa mereka itu saling menyayangi dan ending yang sangat membagongkan. Oke guys ya, selesai sudah alur film dari Rumah Kentang. Film ini sukses membuat gue gregetan sumpah. Ini betapa membagongkan sekali ini. Malah balik lagi ke rumah itu dan malah nginep ngapain. Coba gimana menurut lu lah? Ya menurut gua film ini ya lumayan mengharukan ya. Saudara ini kasihan juga sih.
dua cewek ini. Tapi gak tahu itu mati atau kagak ya. Tapi yang jelas pasti mati lah ya. Ya udahlah, karena udah kemalaman. Ya iyalah udah malam guys ya. Jangan lupa kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa lonceng Agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gue pamit undur diri. Gue Yudhistira. Gue Repan. See you next video. Bye-bye. Bye-bye.